Aku tadi diberikan rotan sama salah satu paklik yang mencuri ijuk. Kalau dilihat, kayaknya rotan ini semakin menyala. Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Rotan itu cuman rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya. Namun ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan itu dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam tidak tertawa lagi. Namun tatapannya Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh, kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Kubopong Hendro sekuat tenaga karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar beriring mendekatnya Hendro ke perapian. Loncatan api seakan tidak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian seakan ada yang menambahkan kayu dan minyak secara terus-menerus tanpa henti. Perapian itu meletup-letup dan berkobar-kobar. Bahkan tidak jarang meledak dan melesat ke angkasa seperti burung yang keluar dari sarangnya. Getaran lembut dari tanah yang kami tempati terasa menambah kengerian. Dan sayup-sayup kami mendengarkan gending yang diiringi kidung mocopat yang entah berasal dari mana. Duh Gusti, aku takut Pur, aku takut. Rengek Suno padaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini si Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. Wabah kematian di dunia yang kejam. Raksasa ya raksasa, manusia ya manusia. Akan celakalah mereka bila keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami. Dan itu sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku Hendro. Bentar No, kamu jangan nambah masalah ini. Kita ini harus kuat menerima cobaan ini. Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Kami berdua bermunajat menghadap Tuhan. Suara ayam hutan bersahutan menandakan pagi akan datang. Walau sangatlah gelap dan gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari dan lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang memerah saja. Kami berdua bermunajat menghadap Tuhan Maha Agung. Walau tanpa Hendro, kami bersimpuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalaman. Sekitar pukul 5 pagi, aku mengajak temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang. Mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh. Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadirat Tuhan pencipta alam agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun faktanya kami sudah siang belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Ali Selamat pencuri ijuk kemarin. Kami tidak patah semangat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama waktu yang kami lalui, namun belum juga sampai di pemukiman. Sampai hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami.
Aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu. Tidak lupa, Suno mendudukkan Hendro yang sedari tadi digandengnya. Setelah tenda aku pasang, seperti biasa, aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda. Soalnya tanahnya yang miring. Aneh, ketika rotan diangkat, Hendro bisa bergerak. Tapi ketika tongkat rotan dimasukkan ke jaket si Hendro, akan diam dan berat sekali. Kami yang sedari kemarin belum makan, akhirnya bisa makan dan minum bahkan ngopi. Meski tanpa Hendro, karena dia masih terduduk dan dia masih kesambat. Aku terbawa dalam lamunanku. "Leh, kamu jangan melamun saja. Ini ngopi dulu ya," Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku. Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku. "No, apa kamu takut?" "Kalau aku sudah tidak peduli, aku sudah tidak takut sama sekali," kataku. "Kalau sudah waktunya mati, pasti juga mati, Le. Tapi jangan sekarang, aku belum nikah," jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa. Obrolan receh kami berdua sangat mengasihkan, walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam nanti. Aku dan Suno sudah siap apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam dengan lintingan rokok tembakau yang kami hisap dan kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam. Ku dengar sayup-sayup terdengar gending Jawa disertai tembang macapat yang kami dengar di malam pertama. Tiba keganjilan mulai terasa. Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tari layaknya seorang penari tari topeng Kaliwungan. Kami lihat dia seakan memerankannya dengan sangat luasnya. Semakin lama, gerakannya semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa juga. Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro, dan lama-kelamaan kami seakan berada di tengah keramaian wayang. Anehnya yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dan setiap lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakan bermacam-macam, sungguh sangat mengerikan. "Anak ganteng, kamu datang dari mana, Nak? Apa datang dari bawah sana?" tanya seorang nenek yang hanya memakai jari sepinggang dengan tubuh bungkuk dan kulit kering keriputnya. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan Suno memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum dengan senyuman yang sangat menakutkan. Nek, saya dari kampung yang ada di bawah. Saya tidak tahu sekarang ini di mana," jawabku sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. "Kalian semua sekarang ada di hutan Bong. Enak di sini, anak ganteng. Kamu dan temanmu bisa jadi cucuku." Sekali lagi, nenek itu tersenyum menakutkan kepada kami. Tidak masuk akal bagi kami kalau sudah masuk ke area Alas Bong yang secara letak ada di tenggara Alas Semeru. Padahal kami selama ini menuju barat laut. Beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari. Ini tidak mungkin. Bahkan kalaupun ini terjadi, kenapa kami tidak pernah bertemu satu pencari ijuk pun sedari tadi? Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka walaupun seorang. Tiba-tiba aku dan Suno dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang ada di dalamnya dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Orang sakti dari Semeru tak sudi. Jangan sampai kau mengejar dan mencelakakan anak-anak itu, teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu. Rintihan kesakitan pun terdengar dari mulutnya. "Maaf Tuhan, saya tidak tahu kalau anak-anak itu peliharaan Tuhan. Ampun Tuhan, ampun." Jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu.
Akhirnya Hendro melepaskan si nenek tersebut dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton wayang itu. Semua mata dari penonton wayang sontak mengarah kepada kami, seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami. Rasa takut sudah tidak aku hiraukan. Yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Gelap, dan gelap yang aku rasakan. Mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga. Suno menggigil entah karena takut, dingin, atau lapar. Yang aku tahu, Suno pun ikut merasakan masuk ke alam gaib alas bong tersebut. Kita ini sebenarnya kenapa sih, Le? Aku sudah tidak kuat ini. Aku ingin pulang, tangis Suno padaku. Apa kamu tidak ikut masuk, No? Apa kamu juga melihat wayang orang juga? Tanyaku yang dibalas anggukan. Iya, dari Suno. Kamu semua sudah aman, anak ganteng. Aku cuma menjaga dirimu dari setan hutan bong. Kamu tidak usah khawatir. Temanmu ini cuma aku jadikan mediaku agar bangsa setan lelembut itu tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua. Ucap Hendro yang disertai suara seperti buto raksasa. Kenapa dan mengapa? Itu yang aku ingin jawaban. Tapi aku tidak berani menanyakannya. Bahkan menatap mata Hendro pun aku terlalu takut. Malam kedua pun kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali riuh kicau burung mulai kami dengar. Keluruk ayam hutan pun saling bersahutan. Pagi datang, kami pun senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan bertemu keluarga lah yang membuat kami terus mencari jalan keluar ke perkampungan. Setelah membongkar tenda dan mematikan perapian, kami melanjutkan pulang yang entah benar apa salah jalan yang kami ambil itu. Sialan, kamu apakan ini aku? Kok kamu ikat tali tambang? Kalimat itu keluar dari mulut Hendro yang seperti biasanya. Kami pun langsung memandangi dia. Apakah masih kesambet atau sudah normal? Lah, kenapa kamu melototin aku? Apa aku maling, Cuk? Marah si Hendro. Seketika aku memeluknya. Aku yakin kalau Hendro temanku sadar sekarang. Bola matanya yang hitam sudah tampak normal dan nada bicaranya memang ciri khasnya sudah kembali normal walaupun itu tidak normal bagi orang-orang normal. Sebab Hendro suka sekali mengeluarkan kata kotor kalau sedang marah atau jengkel. Suno pun memeluk Hendro sembari menangis terseduh-seduh. Hendro sangat kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa aku dan Suno memeluknya seraya menangis merengek seperti balita yang baru ketemu ibunya. Kami ceritakan bahwa sudah 2 malam ini dia kesambet dan kami bertiga masuk ke dunia gaib kepada Hendro. Hendro yang awalnya marah-marah risih karena dipeluk kami, akhirnya malah memeluk kami karena ketakutan mendengar cerita ini. Sialan, untung aku tidak dibawa, Cuk. Lah, aku tidak merasakan apa-apa itu. Yang aku ingat, ya pas setelah pisah sama Lik Slamet. Terus aku disapa orang tua di jalan mau ke Kalimati. Lah sekarang aku kok ya di sini, diikat tali tambang lagi. Untung aku tidak sadar ya. Kalau sadar, aku ya tak kuat menghadapi apa yang kalian alami itu, Rek. Ucap Hendro pada kami. Kesedihan bercampur rasa bahagia karena Hendro sudah normal kami rasakan. Lantas kami bersujud syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta. Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Keluar dari ketakutan alam gaib menuju ketakutan selanjutnya, yaitu rengekan Hendro dan Suno karena kelaparan. Persediaan makan kami sudah habis. Air minum bahkan kopi kami pun tidak ada. Entah habis atau raib entah kemana. Botol air mineral pun tinggal seteguk saja isinya. Kami naik turun jalan terjal mencari makan dan air namun belum mendapatkannya. Karena pengalamanku di Sispala lumayan, aku akhirnya mendapatkan makanan dan memakan tuna sorotan muda dan meminum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas. Kubakar tuna sorotan itu, kami makan bersama-sama.
Kukumpulkan butiran-butiran air daun talas ke dalam botol agar kami bisa hidup dan tetap hidup. Karena di belantara rimba hanya ada satu kata, bertahan hidup atau mati. Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi dari alam gaib alas Semeru? Ah, tidaklah penting bagi kami. Dari keterbatasan akan makanan dan minuman ternyata membawa keasikan tersendiri. Kami saling bahu-membahu, bahkan di hari itu kami banyak sekali candaan-candaan yang kami lakukan. Sampai ketika kami menemukan batu besar tempat kami membangun tenda di malam pertama. Aku meyakininya karena kayu bekas perapian kami masih ada, bahkan bekas makanan kami yang masih gosong pun masih di tempatnya. Sebenarnya kurang elok meninggalkan lahan bekas camp dengan keadaan yang masih kotor seperti itu. Karena sebaik-baik pendaki adalah membawa sampahnya turun kembali. Namun ketakutanlah yang membawa kami buru-buru meninggalkan tempat itu. Aku berusaha bahagia walaupun itu menyesakkan dada. Hore, akhirnya kita kembali ke tempat kemarin itu, Cok. Kalian masih ingat kan? Tanyaku ke Suno. Iya. Jadi seperti pertemuan yang dinantikan, katanya. Jawab Suno tertawa tapi kecut mukanya. Yaudahlah, ayo cepat mendirikan tenda sekarang, ucap Hendro sembari mengeluarkan peralatan camp miliknya. Cok, jangan di sini. Mending terus jalan aja. Hari masih siang gini mau mendirikan tenda. Hardik si Suno kepada Hendro sembari memainkan mata kodenya kepadaku. Iya Hen, mending terus naik aja. Kita mengikuti jalur yang ada di peta Pak Ali Selamat ini aja, jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan.